Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang A New Language of Form Constructivism and the Bauhaus and the New Typography. A New Language of Form Constructivism. Seniman Rusia di akhir 18 dan awal 1900-an menggunakan kubis dan futuris pengaruh dalam diri mereka desain poster, menolak gagasan tentang seni untuk seni, mengadopsi lebih sadar sosial ekspresi mereka ide-ide. Perang Dunia I dan Rusia. Revolusi adalah subjek dari banyak pekerjaan. Elitsky, kalahkan si putih dengan baji merah, 1919. Ruang dibagi menjadi putih dan hitam, daerah dan elemen berpolitik simbolisme. Penggunaan yang kuat dari elemen diagonal, tipografi, dan perumpamaan. Alexander Rodchenko, artis Rusia dan bersemangat komunis, siap bereksperimen dengan tipografi dan fotografi dan montase. Paling dikenal karena fotografi dan penggunaan tangan sans serif berat, huruf yang ditarik. Shepard Fairey, perancang grafis, ilustrator, dan modern seniman jalanan yang terkenal karena gaya konstruktivisinya pekerjaan poster. Tapi lebih dikenal karena poster Obama itu dihasilkan luar biasa. Publisitas dan kontroversi tentang hak cipta dan merujuk pekerjaan orang lain. Laszlo Moholy-Nagy, penyebaran halaman judul untuk i10, 1927. Printer sangat dalam terganggu oleh desain ini. Dengan kata-katanya berjalan vertikal, sans serif tebal ketik ditempatkan ke serif teks untuk penekanan, peluru memisahkan paragraf, dan tebal bar dengan nomor halaman. The Bauhaus and the New Typography. Ide dari semua gerakan seni dan desain tingkat lanjut telah dieksplorasi, digabungkan dan diterapkan pada masalah fungsionalitas dan produksi mesin di sekolah desain Jerman yang disebut Bauhaus. Walter Gropius, seorang arsitek Jerman, ditunjuk sebagai direktur baru sekolah desain akhirnya bernama Bauhaus pada tanggal 12 April 1919. Gropius mencari kesatuan baru seni dan teknologi dengan berkolaborasi dengan generasi seniman dengan filosofi yang sama. Visinya adalah bahwa desainer yang telah terlatih secara artistik dapat menghirup jiwa ke dalam produk mati mesin. Filsafat. Awalnya dimulai di Weimar, Jerman. Bauhaus awal menarik inspirasi dari ekspresionisme. Lionel Feininger, seorang guru Bauhaus, dibuat sebagai ukiran kayu berjudul Katedral di tahun 1919 yang dicetak sebagai halaman judul Bauhaus Manifesto. Dia memperkenalkan De Stijl filsafat ke sekolah melalui asosiasi dengan Theo van Appenberg. Poster pameran Bauhaus ini dibuat oleh Josh Smith pada tahun 1923, menunjukkan pengaruh dari konstruktivisme, kubisme, dan De Stijl, dan betapa beragamnya gerakan bisa dibentuk menjadi pendekatan desain baru. Poster menggabungkan geometris dan bentuk mesin untuk direfleksikan slogan Gropius, seni dan teknologi kesatuan baru. Desain buku. Laszlo Moholy-Nagy untuk konstruktivis Hongaria bergabung dengan sekolah Bauhaus dan berkolaborasi dengan Gropius sebagai editor katalog untuk tahun 1923 pameran. Herbert Bayer, seorang siswa di sekolah, dirancang sampul dan Nagy mendesain interior halaman. Bayer akhirnya menjadi profesor di Bauhaus di tipografi dan desain grafis departemen. Bayer juga mendesain font bernama sepulang sekolah Bauhaus. Desain poster. Laszlo Moholy-Nagy, poster salah ketik untuk BAN 1923. Bentuk huruf fotografi dan elemen desain adalah terintegrasi ke dalam langsung dan terpadu komunikasi. Sudut pandang normal adalah digantikan oleh mata cacing, mata burung sangat dekat ke atas dan miring sudut pandang. Desain majalah. Laszlo Moholy-Nagy menggambarkan tipografi sebagai alat komunikasi. Dia harus komunikasi dalam bentuk yang paling intens. Itu penekanan untuk harus ada pada kejelasan mutlak. Dalam desain grafis, dia menganjurkan penggunaan semua arah linear, bukan hanya horizontal. Nagy mendesain sampul ini ilustrasi untuk sapu dan publikasi avant-garde. Laszlo Moholy-Nagy. Nagy membuat interaksi berpola terang dan gelap pada lembar peka cahaya kertas tanpa kamera. Times New Roman. The Times of London ditugaskan Stanley Morison mendesain font untuk surat kabar tahun 1932. Times New Roman memiliki ascender pendek dan turunan yang tajam.
serif kecil menjadi yang paling tipografi yang banyak digunakan dari abad ke-20.